Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Begitu Xiao Yan dan yang lainnya meninggalkan halaman, mereka bertemu Suner yang datang menemui Xiao Yan. Melihat wajah Xiao Yan dipenuhi memar dan dia terlihat tergesa-gesa, Suner buru-buru berlari beberapa langkah ke arah Xiao Yan dan mengulurkan tangannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ibuku dalam bahaya, aku harus menyelamatkannya. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut dengan Suner. Lagi pula, membuang 1 detik lagi di sini akan meningkatkan bahaya bagi ibunya. Ibu, Suner juga mendengar tentang ibu Xiao Yan. Dia adalah penguasa istana Haotian. Seseorang yang bahkan tidak bisa mengalahkannya pasti akan mendapat masalah jika Xiao Yan pergi ke sana. Aku ingin pergi juga. Suner segera menyatakan pendiriannya. Itu adalah calon ibu mertuanya, dan dia harus mendapatkan bantuan di depan ibu mertuanya. Apa yang akan kamu lakukan? Cepat kembali. Xiao Yan memarahi dengan tegas. Tidak, aku ingin pergi. Karena dia adalah ibumu, dia juga akan menjadi ibuku di masa depan. Jika kamu bisa menyelamatkannya, mengapa aku tidak bisa menyelamatkannya? Bantah Suner dengan alasan. Kamu, Xiao Yan hendak mengatakan sesuatu, tapi kakak Xiao di samping berbicara. Lupakan, biarkan dia pergi, ada 1 orang lagi, 1 pembantu lagi. Saya tidak tahu apakah perkataan saudara Xiao mempengaruhi Xiao Yan, atau kejadian sebelumnya dengan Huang Funan meninggalkan kesan mendalam pada Xiao Yan. Singkatnya, Xiao Yan berubah pikiran. Jadi, Xiao Yan dan keempat orangnya bergegas ke Tianlang Hall. Xiao Yan sudah pergi. Ayo pergi. Kudengar aku bertengkar dengan Huang Funan sebelum aku pergi, lalu keduanya putus dalam hubungan yang buruk. Berkelahi dengan Huang Funan. Kenapa? Entahlah. Paman juniorku ada di dalam. Aku takut ketahuan, jadi aku tidak berani mendekat. Sepertinya suaranya cukup serius. Mereka berdua bahkan menggerakkan tangan. Mata Xiao Yan memar dan memar. Akhirnya, Huang Funan keluar dengan marah, diikuti oleh seorang wanita, mungkin Huang Tingyu. Sebaiknya, ya, karena Huang Tingyu selalu terlihat berjanggut di masa lalu, aku belum pernah melihat wajah aslinya, tapi kalau dilihat dari kegugupannya, dia pasti asli. Ya, Xiao Yan, kamu juga punya hari ini. Begitu Huang Funan dan Huang Tingyu pergi, kamu hanya akan tinggal bersama Tuosi. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? Tapi, ada juga paman juniorku. Dia baik-baik saja. Aku hanya bisa membuat pengaturan untuk memastikan bahwa dia tidak bisa meninggalkan pintu keluarga Xiao. Tak seorang pun, termasuk rakyatnya, bisa dibawa pergi. Ngomong-ngomong, ada juga gadis kecil dari kota Kaisar kuno. Aku kebetulan bertemu mereka saat mereka pacaran, jadi kami pergi bersama. Gu Ziling. Xiao Yan memiliki cukup banyak pembantu, tapi tidak peduli berapa banyak pembantu yang dia miliki kali ini, dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Aku sudah memasang jaring dan menunggu dia datang ke rumahku, yang akan datang. Tuan muda bijaksana, oke? Beritahu orang itu bahwa semuanya sudah siap dan minta dia menyiapkan segala sesuatunya. Begitu Xiao Yan meninggal, kita bisa berdagang kapan saja. Ya, Tuan muda. Kembali ke Xiao Yan, ketika mereka baru saja tiba di gerbang keluarga Xiao dan kakak Xiao hendak memperkenalkan kepada Xiao Yan sekelompok orang yang secara khusus dipersiapkan untuk pergi bersamanya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok orang yang seharusnya berkumpul di gerbang tiba-tiba tapi semua orang dalam kelompok itu menghilang, dan bahkan orang-orang yang menjaga gerbang pun menghilang. Apa yang terjadi? Kakak Xiao melihat ke pintu yang kosong dengan heran, sedikit bingung, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Meskipun Xiao Yan tidak melihat sesuatu yang aneh di gerbang, dia memperhatikan bahwa kakak Xiao sepertinya kesurupan. Kakak Xiao, ada apa denganmu? Sebelum saudara Xiao dapat datang dan menjawab, dia mendengar panggilan tergesa-gesa dari dalam gerbang. Tuan kecil paman, ini tidak baik. Mendengar suara ini, kakak Xiao tidak bisa menahan perasaan berdebar di hatinya. Dia benar-benar takut dengan apa yang mungkin terjadi. Kemudian dia melihat pria itu berlari di depan kakak Xiao dan berkata kepadanya, Paman Xiao, pergilah lihat. Sang Patriark tiba-tiba pingsan. Petik 2. Apa? Sang Patriark pingsan. Apa yang terjadi? Apakah dia baik-baik saja belum lama ini?
Tanya saudara Xiao dengan gugup. Aku juga tidak tahu. Sang patriark baru saja memberi kita pelajaran yang bagus, tapi dia tiba-tiba pingsan. Kemari dan lihat. Oke, aku akan segera mengikutimu. Saudara Xiao baru saja mengambil 2 langkah ke depan ketika dia tiba-tiba teringat pada Xiao Yan di belakangnya, dan kemudian berbalik untuk melihat Xiao Yan, matanya dipenuhi rasa bersalah. Xiao Yan, oke, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Pemimpin klan itu penting. Silakan serahkan pada kami. Xiao Yan mengatakan ini hari ini, dan saudara Xiao merasa lebih bersalah. Oke, kamu pergi dulu, dan aku akan segera membantumu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di sini. Oke, tidak masalah. Setelah mengatakan itu, saudara Xiao bergegas ke aula utama. Karena kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dan saudara Xiao mengkhawatirkan keselamatan pemimpin klan, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Jika tidak, dia pasti akan menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya, masalah ini. Kemudian mereka berpisah. Dalam perjalanan, Xiao Yan menggabungkan semua situasi yang diceritakan oleh saudara Xiao kepadanya dan memikirkannya. Setelah memikirkannya, hatinya benar-benar tenang. Karena pria itu menyanderai Yan Qianqian, dia tidak membunuhnya secara langsung. Yan Qianqian masih memiliki beberapa peran dalam pikirannya. Meskipun Xiao Yan masih belum mengetahui apa peran tersebut untuk saat ini, setidaknya hal itu dapat menjamin bahwa nyawa Yan Qianqian tidak akan dalam bahaya untuk saat ini, setidaknya sampai dia mencapai tidak ada bahaya sampai tujuannya tercapai. Setelah memikirkan level ini, Xiao Yan merasa sedikit lebih santai, tapi hanya sedikit, ini hanya tebakannya. Bagaimana jika orang itu telah menyelesaikan tujuannya sebelum mereka sampai di sana? Hah? Kenapa kamu tidak melihat Huang Funan? Di tengah jalan, Suner tiba-tiba menemukan bahwa salah satu dari 3 pendekar pedang itu hilang. Hal ini membuatnya sangat aneh. Mereka bertiga selalu tidak dapat dipisahkan, tetapi sekarang setelah hal sebesar itu terjadi, Huang Funan tidak terlihat. Bukankah ini terlihat seperti perilakunya? Bahkan jika dia sekarang menikahi putri kecil kuil Shaosen dan kekayaan bersihnya langsung berlipat ganda, dia tidak seharusnya melakukan hal yang menghargai seks daripada teman. Bukankah ini tampak seperti sesuatu yang akan dilakukan Huang Funan yang dia tahu sebelumnya? Mendengar kata-kata Huang Funan, langkah maju Xiao Yan tiba-tiba berhenti, tapi dia tidak menjawab pertanyaan Suner, tapi terus bergerak maju. Melihat ekspresi aneh Xiao Yan, Suner hanya berpikir bahwa dia peduli pada ibunya dan terlalu cemas tentang keselamatannya dan tidak ingin berbicara. Tapi melihat Tuoshi di sebelahnya, dia masih memiliki wajah tanpa ekspresi dan acuh tak acuh lihat, penampilannya benar-benar membuat orang tidak berani bertanya lebih jauh. Meskipun Suner memiliki keraguan tentang masalah ini, Xiao Yan tidak ingin membicarakannya, dan dia tidak ingin bertanya lebih banyak. Baginya, kegugupan yang dia rasakan saat bertemu ibu Xiao Yan jauh melebihi dia. Mengatasi keraguannya tentang masalah tersebut, mereka bertiga terus melaju ke depan, namun ketika mereka sampai di puncak hutan, Xiao Yan yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti dan menggunakan isyarat untuk memberi isyarat kepada Tuoshi dan Suner agar lebih waspada. Tidak perlu licik, keluarlah. Berhentilah bersikap licik, keluarlah. Mendengar Xiao Yan mengatakan ini, mata Suner hanya bisa melirik ke kiri. Jauh sebelum Xiao Yan memberi mereka isyarat, Suner telah memperhatikan bahwa ada 2 orang tak dikenal berdiri di depan kirinya. Aku tidak tahu siapa mereka berdua. Orang yang memblokir jalan secara langsung pasti bukan orang baik, jadi Suner menjadi waspada, dengan energi abadi yang melonjak, siap mengambil tindakan kapan saja. Kenapa kamu di sini? Kamu lambat sekali, kami sudah lama menunggu di sini. Karena itu, kedua sosok ini muncul dari hutan di dekatnya. Melihat kedua sosok ini, Suner tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa mereka ada di sini? Haha, aku bilang Suner cantik, kamu tidak tahu itu, kan? Mendengar pertanyaan Suner, kedua orang itu berjalan lurus ke arahnya. Mendengarkan nada akrab saat berbicara dengan Suner, terlihat jelas bahwa merekalah yang pernah bertengkar hebat dengan Xiao Yan sebelumnya, yang melarikan diri mengejar suaminya, mendatangi Xiao Yan sambil bergandengan tangan dengan senyuman di wajah mereka. Mereka tidak setegang sebelumnya. Apalagi saat melihat memar di wajah Xiao Yan, dia tersenyum lebih cemerlang. Apakah semuanya sudah terselesaikan? Xiao Yan bertanya langsung. Ini bukan masalah besar. Aku telah meninggalkan beberapa nyawa untukmu. Bisakah kamu lebih lambat? Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan ibumu? Xiao Yan memutar matanya ke arah Huang Funan,
apakah kamu masih malu untuk menuduhku? Jika Tuan Huang tidak datang ke sini, apakah kamu bisa menyelesaikannya begitu cepat? Huang Funan tersenyum sedikit canggung, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, tapi kakek berkata bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam operasi penyelamatan ini. Dia bilang itu untuk memberi kita pengalaman, jadi dia pergi sekarang. Aku tahu, dan aku tidak berencana meminta bantuannya. Aku sendiri yang bisa menyelamatkan ibuku. Mendengarkan percakapan yang sangat cepat antara Xiao Yan dan Huang Funan, Suner bingung, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti sepatah kata pun? Tentu saja kamu tidak mengerti. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara detail di jalan. Kami sedang dalam perjalanan. Setelah Huang Funan, Xiao Yan dan yang lainnya bertemu sebentar, kelompok 5 orang dengan cepat terbang menuju Istana Tianlang. Mereka telah membuang terlalu banyak waktu di sepanjang jalan dan tidak dapat membuang waktu lagi, jika tidak, mereka akan benar-benar dalam bahaya. Saya membuat kesalahan besar. Istana Sirius. Bagian luar aula utama sudah dipenuhi orang. Hampir separuh orang dari Istana Haotian ada di sini. Mereka mendengar bahwa pemilik istana mereka telah ditangkap. Bagaimana mereka bisa diam di Istana Haotian? Harus tinggal di Istana Haotian untuk mencegah kekuatan lain mengambil keuntungan dari situasi ini. Diperkirakan seluruh Istana Haotian akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Orang suci itu telah ditangkap selama beberapa hari, dan sekarang tidak ada kabar sama sekali. Bukankah dia dibunuh? Dasar mulut gagak, bagaimana mungkin? Kami telah mengepung tempat ini. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia harus memastikan keselamatan orang suci. Dia harus memahami hal ini. Selain itu, kartu jiwa orang suci masih utuh. Tidak ada kerusakan, jadi dia pasti masih hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian, kan? Alasan mengapa orang suci itu gagal kali ini adalah karena dia tidak membawa benda suci kita. Jika dia memiliki salah satu dari 3 benda suci kita di tangannya, dia pasti bisa lepas dari telapak tangan orang itu, selama karena kita bisa memilih yang diperlukan hanyalah 1 orang untuk berhasil menyelinap masuk dan menyerahkan benda suci itu ke tangan orang suci. Tetapi kuncinya adalah siapa yang harus dipilih. Ya, siapa yang harus aku pilih? Meskipun Yan Qianqian telah menjadi penguasa istana mereka, mereka masih terbiasa memperlakukan Yan Qianqian sebagai orang suci yang murni dan polos di dalam hati mereka, sehingga mereka tetap menyebut mereka, orang suci, daripada, tuan rumah Gong. Saat ini, di aula utama, pintu dan jendela ditutup dan cahaya redup. Yan Qianqian diikat dan ditempatkan di kursi emas di aula utama. Setelah mengobrak-abrik, lantai aula menjadi berantakan. Saudaraku, apa yang kamu cari? Bisakah kamu melepaskan aku dulu? Aku bukan ancaman bagimu. Jika kamu melepaskan aku, bisakah aku membantumu mencarinya? Yan Qianqian duduk di kursi ini sambil melihat pria di depannya yang telah menjungkir balikkan seluruh aula, mau tak mau dia menyarankan. Berhenti bicara omong kosong. Diam saja untukku. Aku akan melepaskanmu jika aku menemukan sesuatu. Jika kamu berani mempermainkanku, jangan salahkan aku karena kejam. Tanpa ampun. Apa yang kamu cari? Katakan padaku dan dengarkan. Mungkin aku tahu di mana benda itu. Yan Qianqian terus berkata dengan hati-hati, kegagalannya kali ini adalah karena dia meremehkan musuh. Tampaknya hal pertama setelah kembali ke rumah adalah segera mendapatkan pengakuan dari dunia abadi dan benar-benar mencapai peringkat abadi. Faktanya, mendapatkan peringkat di kelas abadi tidak semudah yang dipikirkan Xiao Yan. Itu tidak berarti bahwa jika kekuatanmu menembus Master Abadi, kamu bisa masuk peringkat di kelas abadi terbatas, tetapi jumlah orang yang dapat menembus Master Abadi tidak terbatas. Oleh karena itu, sebelum Anda benar-benar dapat peringkat di kelas abadi, Anda harus lulus ujian profesional dan ujian melampaui kesengsaraan. Kesengsaraan di sini tidak sesederhana ketika Xiao Yan dipromosikan menjadi abadi sebelumnya. Ia dirusak oleh kesengsaraan ini, dan hanya ada 2 kemungkinan untuk kesengsaraannya. Yang pertama berhasil dan kemudian masuk dalam kelas abadi, yang lainnya gagal dan mati. Kata-kata Yan Qianqian menarik perhatian pria itu. Jari-jarinya yang mencari berhenti, lalu dia berbalik untuk melihat Yan Qianqian, yang diikat olehnya, dengan mata yang rumit. Oh, kamu tahu. Yan Qianqian segera mengangguk, itu sangat mungkin. Katakan padaku apa yang kamu cari dulu. Mungkin aku benar-benar tahu.
Pria itu menatap wajah Yan Qianqian dengan mata tajamnya yang hanya terbuka, seolah ingin melihat keaslian perkataannya dari ekspresi wajahnya. Oh, lupakan saja, aku bahkan tidak tahu di mana benda itu, bagaimana mungkin kamu bisa mengetahuinya? Lebih baik aku terus mencarinya sendiri. Jika kamu tidak memberitahuku bagaimana kamu tahu, kenapa aku tidak tahu? Mungkin aku benar-benar tahu. Yan Qianqian terus melakukan perlawanan terakhir ini. Oke. Hemat energimu. Aku akan melepaskanmu jika aku menemukan sesuatu. Sekarang diam saja. Kalau kamu berteriak lagi, hati-hati dan aku akan menyumbatmu. Balas pria bertopeng itu tanpa ampun, tidak sedikit pun Don tidak mengasihani wewangiannya tetapi menghargai batu gioknya. Tok tok tok. Begitu dia selesai mengatakan ini, dia mendengar ketukan di pintu dari luar. Dia tertegun dan menjadi gugup. Bagaimana bisa seseorang mengetuk pintu saat ini? Dia berjingkat ke pintu. Tetapi bukannya berdiri di depan dan di belakang pintu, dia malah berdiri di sisi pintu, menempelkan telinganya ke pintu, tidak berkata apa-apa, dan diam-diam mendengarkan gerakan di luar pintu. Tok tok tok. Ketukan kecil lagi di pintu terdengar di telinga pria itu. Dengan bantuan kekuatan mentalnya, dia dapat merasakan bahwa pria di luar pintu itu hanyalah makhluk abadi untuk diam-diam menyelinap untuk menyelamatkan Yan Qianqian. Tetapi orang-orang yang datang sebelumnya semuanya abadi. Apa artinya mengirim makhluk abadi ke sini sekarang? Apakah tidak mungkin untuk mati? Apakah ada orang di dalam sana? Pada saat ini, suara pertanyaan datang dari luar pintu. Meskipun kata-katanya adalah pertanyaan, dia masih bisa mendengar penegasan dalam nada tersebut. Siapa kamu? Mendengar jawaban dari dalam pintu, orang yang berada di luar pintu akhirnya merasa sedikit sedih. Karena itu berarti orang tersebut masih di dalam, yang berarti Yan Qianqian aman untuk saat ini, jika tidak, dia akan menemukan cara untuk melarikan diri. Jika tidak, mengapa kamu tetap di sini? Menunggu untuk mati. Orang yang berdiri di luar pintu adalah Xiao Yan, yang datang jauh-jauh dari keluarga Xiao. Ketika dia tiba, dia kebetulan bertemu dengan para tetua istana Haotian mendiskusikan siapa yang harus dikirim agar berhasil menyerahkan benda suci itu kepada orang suci. Untuk misinya, semua orang yang mereka kirim sebelumnya diusir oleh orang itu. Belum lagi berhubungan dengan orang suci, mereka bahkan tidak melihat orang suci itu. Saya Xiao Yan dari keluarga Xiao. Saya ingin masuk dan berbicara dengan Anda. Jangan khawatir, saya hanya makhluk abadi dan saya tidak menimbulkan ancaman apapun kepada Anda, atau nada sombong. Xiao Yan. Pria itu mau tak mau bertanya. Dia berusaha keras mencari nama itu di benaknya, tapi setelah mencari dalam waktu lama, dia masih tidak tahu siapa Xiao Yan ini anggota keluarga Xiao, mengapa dia datang untuk menyelamatkannya. Di mana pemilik istana-istana Haotian? Yan Qianqian yang diikat di kursi juga mendengar suara Xiao Yan. Dia sudah mengenali suara Xiao Yan ketika Xiao Yan mengucapkan kalimat pertama. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Sekarang dia berdoa agar orang ini bisa mengusir Xiao Yan seperti orang lain. Kenyataan seringkali bertolak belakang dengan ideal. Setelah merenung sejenak, pria itu mengangguk dan berkata kepada Xiao Yan di luar pintu, masuk. Setelah mendengar ini, Xiao Yan tersenyum tipis, meletakkan tangannya di pintu, mendorongnya dengan lembut, dan melangkah masuk. Setelah masuk, dia tidak lupa untuk berbalik dan menutup pintu dengan erat ke orang ini. Pintu pria itu sangat terkejut dengan tindakan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan menatap Xiao Yan yang masuk sendirian. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Xiao Yan abadi untuk menyelamatkan mereka. Jika pemilik istana keluar, istana Haotian akan hampir selesai. Setelah Xiao Yan menutup pintu, dia berbalik sambil tersenyum dan menatap pria bertopeng yang berdiri di depannya. Pria ini mengenakan jubah hijau tua, dengan kipas di pinggangnya, dan di ujung kipasnya adalah liontin kipas berbentuk naga yang tergantung di atasnya. Jika Xiao Yan datang ke sini sebelumnya, dia benar-benar tidak akan bisa mengatakan apapun dari hal-hal ini, tapi setelah mengikuti Huang Funan begitu lama, dia akan belajar sesuatu tentang itu. Bahan jubah yang dikenakannya adalah brokat yun termahal dari Zhao Suzhou. Brokat jenis ini sangat langka sehingga setiap inci kainnya bernilai 1 inci itu untuk membuat sapu tangan. Dia sudah dianggap orang kaya, tapi pria ini sebenarnya bisa memakai sepotong brokat yun di tubuhnya. Dia benar-benar sangat kaya. Ada juga liontin kipas. Meskipun dia tidak tahu asal-muasal liontin kipas tersebut, dia mengenali bahan dari liontin kipas tersebut.
Itu adalah batu giok tangan Buddha yang bagus, dengan harga pasar setidaknya 10 tael emas ungu. Hal yang paling umum di tubuhnya adalah liontin Mongolia itu. Syal hitam yang dia kenakan di wajahnya tampak seperti dia mengambil sepotong kain secara acak dan menutupinya, yang sama sekali tidak sesuai dengan status mahalnya. Dari sini terlihat bahwa orang ini pasti kaya atau bangsawan, dan dia mungkin adalah murid dari suatu keluarga besar, tapi saya tidak tahu mengapa dia datang ke tempat seperti itu dengan statusnya. Saat Xiao Yan sedang melihat pria itu juga mengamati Xiao Yan. Tidak ada yang luar biasa dari Xiao Yan. Satu-satunya hal yang berbeda adalah matanya yang panjang dan sipit itu tajam dan cerah, seperti kolam yang dalam, tanpa dasar, membuat orang sulit melihat seperti apa dia saat ini. Pikiran, terutama sejak dia masuk, belum melihat ke arah Yan Qianqian, yang membuat pria itu merasa bahwa Xiao Yan tidak terduga. Namun, jika pria ini mengetahui penilaian yang diberikan Xiao Yan kepadanya, dia mungkin akan muntah darah dan menunjukkannya kepada Xiao Yan. Halo. Keduanya hanya saling berpandangan dan saling menyapa. Aku di sini untuk membantumu. Setelah saling memandang sejenak, Xiao Yan berbicara lebih dulu. Oh, mendengar perkataan Xiao Yan, pria itu tertegun di saat yang sama, namun dia tidak langsung tertipu oleh perkataan Xiao Yan. Dia malah menatap mata Xiao Yan, bagaimana aku membutuhkan bantuanmu untuk membantuku. Setelah mendengar ini, Xiao Yan menjawab dengan tenang, saya dapat membantu Anda menemukan apa yang Anda inginkan, dan saya juga dapat membantu Anda bertahan hidup. Hahaha, nak, apakah kamu berbicara terlalu lembut? Apakah kamu ingin melindungi hidupku? Dengan kekuatanku, apakah aku membutuhkanmu, sedikit abadi, untuk melindungiku? Bagaimana dengan hal-hal yang kuinginkan? Aku menginginkan terlalu banyak hal. Uang, kekuatan, wanita. Aku hanya tidak tahu yang mana yang kamu bicarakan. Rubah tua. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata atas kehati-hatian pria ini. Ketika dia melihat kekacauan di tanah di sini, dia secara kasar menebak apa yang dicari pria ini. Awalnya, Xiao Yan ingin menebaknya dari kata-kata pria ini mencarinya. Dia tidak menyangka pria ini begitu berhati-hati. Dia memang orang di kelas abadi. Namun, jika dia ingin membuat Xiao Yan bingung, dia akan meremehkan Xiao Yan. Pertama-tama, uang, kekuasaan, wanita. Ini bukan yang Anda inginkan, tetapi yang saya bicarakan adalah apa yang Anda inginkan saat ini, dan itu juga alasan mengapa Anda ada di sini. Kedua, Anda tahu betul tentang hal itu, hatimu yang sudah dimiliki orang-orang di Istana Haotian. Jika Anda mengelilingi tempat ini, bahkan jika Anda sangat kuat, Anda masih tidak akan dapat mengalahkan lawan bertangan 4 hanya dengan satu kepalan tangan, jika tidak, Anda tidak akan dapat mempertahankannya. Orang suci dari Istana Haotian dan jangan melepaskannya. Oh, lumayan. Pria itu bertepuk tangan 2 kali dan mengangguk penuh penghargaan. Wah, aku sedikit menghargaimu sekarang, jadi beritahu dulu di mana barang yang kuinginkan. Saya tidak bisa memberitahu Anda di mana tepatnya lokasinya saat ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa bodoh sekali jika Anda membuang-buang waktu di sini. Jika kamu tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa percaya bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Kamu tidak harus percaya, aku tidak memaksamu untuk percaya padaku. Tetapi aku harus memilih untuk mempercayaimu jika aku ingin hidup dan menemukan sesuatu. Itu benar, oke? Aku punya satu pertanyaan terakhir sekarang. Kamu bilang, mengapa kamu membantuku? Karena aku menginginkanmu. Karena aku ingin kamu melepaskannya. Sambil mengatakan itu, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Yan Qianqian di belakang pria itu. Melihat Xiao Yan akhirnya mengalihkan topik pembicaraan ke Yan Qianqian, dia tersenyum, matanya menyipit sambil tersenyum. Kupikir kamu tidak akan pernah bisa menyebut wanita ini, tapi sepertinya kamu sudah lama bergaul denganku. Yang terakhir tujuannya adalah untuk menyelamatkannya. Sepertinya aku sangat mengagumimu. Kamu salah. Xiao Yan tidak panik karena ejekan pria ini, karena tujuannya belum tercapai. Oh, kalau begitu beritahu aku kenapa aku salah. Sekarang pria ini semakin tertarik pada Xiao Yan. Dia ingin melihat trik apa lagi yang bisa dilakukan Xiao Yan. Memang benar aku ingin menyelamatkannya, dan memang benar aku ingin membantumu, tapi itu bukan tujuan akhirku. Lalu apa tujuan akhirmu? Tujuan utamaku sama dengan tujuanmu, aku ingin mendapatkan benda itu. Kalau tidak,
Menurutmu, karena aku bukan dari istana Haotian, dan aku tidak ada hubungannya dengan orang suci ini, mengapa aku mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya? Kain Wall. Kata-kata Xiao Yan benar-benar menarik perhatiannya. Lanjutkan. Xiao Yan tersenyum sedikit, maju selangkah ke arah orang ini, dan kemudian berbisik, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa benda itu sangat berharga. Apakah itu untuk kita atau untuk istana Tianlang, itu sangat berharga, dan bagaimana bisa seperti itu? Sesuatu yang berharga disembunyikan di tempat yang mencolok seperti aula utama. Saya telah menyelidiki kebiasaan Jiaolang, penguasa aula Tianlang, dan dia biasanya meletakkan barang-barang berharga di paviliun harta karun. Kamu salah tentang ini. Aku telah mencari paviliun harta karun itu sebelumnya, dan tidak ada benda seperti itu sama sekali. Tapi kemudian aku mendengar bahwa benda itu disembunyikan di aula utama, jadi aku datang, tapi aku tidak melakukannya, berharap itu baru saja dia ditemukan ketika dia masuk. Pria itu berkata sedikit putus asa, dan menatap Yan Qianqian yang tidak jauh darinya. Itu karena kamu bodoh. Tatapan tajam pria ini pada Yan Qianqian kebetulan dilihat oleh Xiao Yan. Xiao Yan merasa sedikit tidak puas, jadi dia pasti sedikit tanpa ampun bukan memarahinya, tapi dia tidak boleh memarahinya. Dia menyesal tidak mengungkapkan emosinya, jadi dia segera menjelaskan. Kamu bilang kamu sedang mencari paviliun harta karun. Apakah kamu juga mencari ruang rahasia dan kompartemen rahasia di paviliun harta karun? Ruang rahasia. Maksudmu kamu tahu di mana ruang rahasia di paviliun harta karun? Pria itu berkata dengan terkejut, tapi kemudian dia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bagian luar paviliun harta karun dijaga ketat, bahkan jika aku menyelinap masuk. Itu semua sangat sulit. Dengan kekuatanmu, bahkan mungkin sulit untuk masuk. Bagaimana kamu bisa mengetahui lokasi ruang rahasia itu? Bagaimana kalau aku bisa membodohi para penjaga itu? Saat dia mengatakan ini, pikiran Xiao Yan tiba-tiba bergerak, dan tulang di kepalanya menggeliat. Dalam waktu kurang dari 2 napas, seseorang yang tampak persis seperti Yan Qianqian muncul di depannya. Perubahan ekspresi Xiao Yan membuat pria itu tercengang. Dia memandang Xiao Yan beberapa saat, lalu menatap Yan Qianqian, ini. Bagaimana? Apakah kamu percaya sekarang? Saat dia berbicara, Xiao Yan berubah kembali ke penampilan aslinya. Melihat tindakan Xiao Yan, pria itu sepenuhnya mempercayainya. Oke, selama kamu bisa membantuku menemukan benda itu, aku akan memberimu setengahnya. Tidak masalah. Xiao Yan langsung setuju, lalu menunjuk ke arah Yan Qianqian, kalau begitu dia. Pria itu menepuk keningnya dan berkata, lihat ingatanku. Aku akan melepaskannya. Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan hendak melepaskan ikatan Yan Qianqian. Tetapi saat dia berbalik, Yan Qianqian melihat senyum sinis di sudut mulutnya dan segera mengingatkannya. Yaner, hati-hati, lari. Begitu Yan Qianqian selesai berbicara, dia melihat pria itu berbalik, mengeluarkan kipas dari pinggangnya, dan melemparkannya ke Xiao Yan. Karena pengingat Yan Qianqian, Xiao Yan tidak lagi terkejut dengan kipas terbang itu, tapi dia masih penasaran. Dia mengeluarkan Clear Sky Hammer untuk melawan kipas terbang itu dan bertanya, di mana saya menunjukkan kekurangan saya. Pria itu mengulurkan tangan untuk mengambil kipas angin dan menyerang Xiao Yan. Kamu tidak menunjukkan kekurangan sama sekali. Bahkan aku hampir tertipu olehmu. Namun, ketika aku akhirnya mengatakan bahwa aku akan memberimu setengah, jawabanmu aku ungkapkan padamu, karena yang kuinginkan tidak mungkin dipisahkan. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan kehilangan segalanya. Awalnya aku ingin menipumu, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin, maka mari kita lihat kebenarannya di bawah tangan kita. Kata Xiao Yan sambil langsung mengayunkan Clear Sky Hammer sudah berakhir. Pria itu mengangkat kipasnya dan pergi untuk menangkap Clear Sky Hammer milik Xiao Yan. Awalnya, dia seharusnya tidak bisa menangkap Clear Sky Hammer dengan kipas kecil, tapi kesenjangan kekuatan di antara keduanya terlalu besar tertangkap, dan dengan sedikit jentikan pada Clear Sky Hammer, Xiao Yan merasakan kekuatan yang kuat datang dari Clear Sky Hammer. Kemudian, segera setelah Xiao Yan melepaskannya, Clear Sky Hammer langsung terbang saat dia keluar. Suara pas terakhir terdengar di Yan Qianqian di depannya. Yan Qianqian melihat ke arah Haotian Hammer begitu dekat di depannya. Dia membalik pergelangan tangannya dan Haotian Hammer yang menyentuh tanah terbang ke tangannya dengan suara letupan, menghela nafas lega,
Inilah tujuan utama perjalanannya, namun adegan selanjutnya membuat hati Xiao Yan yang baru saja lega bangkit kembali. Meskipun Yan Qianqian memegang Clear Sky Hammer di tangannya, dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari tali kuning yang terikat di tubuhnya. Haha, taliku adalah tali pengikat peri yang bahkan bisa mengikat dewa. Jangan sia-siakan usahamu. Yaner, tinggalkan aku sendiri dan cepat pergi. Yan Qianqian dengan tegas meminta Xiao Yan pergi setelah mencoba melarikan diri tetapi tidak berhasil. Tapi bukan Xiao Yan yang mau mendengarkan kata-katanya. Dia segera datang ke sisi Yan Qianqian dan dengan jentikan jarinya, benda seperti jam menutupi mereka berdua. Ini, sampul lonceng emas. Pria itu sekilas mengenali sampul lonceng emas, tapi setelah dikenali, dia menjadi semakin penasaran dengan identitas Xiao Yan. Siapa kamu, nak? Sebagai penutup lonceng emas, menanam harta karun. Pria itu secara alami menyadari kekuatan lonceng emas, jadi dia tidak repot-repot melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia berdiri di samping dengan tangan terlipat dan menyaksikan Xiao Yan berjuang untuk melepaskan ikatan tali abadi di dalamnya. Setelah lama menyelesaikan masalah, Xiao Yan sepertinya mengerti bahwa orang di luar adalah kunci untuk melepaskan tali peri. Jadi untuk bisa melepaskan tangan dan kakinya, dia memikirkan pria yang baru saja ditaklukkan olehnya tetapi belum menggunakan kastil Voldiva. Jadi dia menjentikkan jarinya ke cincin itu, lalu menyentuh Yan Qianqian, dan Yan Qianqian menghilang di bawah mata Xiao Yan dalam sekejap. Melihat tingkah Xiao Yan, pria itu hampir teringat sesuatu. Melihat wajah Xiao Yan, dia tidak tahu apa yang dia ingat. Kamu, mungkinkah itu kamu? Apakah itu kamu? Sebelum orang itu bisa bereaksi, Xiao Yan, yang masih berada di dalam lonceng emas, menjabat tangannya, dan api merah muda di satu tangan dan guntur serta kilat di tangan lainnya mulai menyatu yaitu orang ini, dan sekarang tujuannya telah tercapai, kuncinya sekarang adalah melarikan diri, jadi dia tidak bertarung dengan orang ini untuk menyelamatkan energi abadi, tetapi menggunakan langkah besar dari awal bola api guntur, dia bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Selama dia menggunakan setelah Anda membuka pintu ini, semuanya akan mudah untuk dibicarakan. Ketika pria itu melihat gerakan ini di tangan Xiao Yan, kilatan keterkejutan muncul di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, teknik fusi tai chi. Kalau begitu sepertinya itu dia, itu benar. Mata pria itu bersinar saat dia melihat guntur dan bola api yang menyatu di tangan Xiao Yan, dan kegembiraan yang membara muncul di hatinya. Penampilannya membuat Xiao Yan merasa sedikit berbulu, tapi dia hanya melihat ke arah Xiao Yan sebuah mahakarya artistik, namun mengabaikan energi besar di balik mahakarya tersebut. Guntur dan api yang ekstrim ini adalah salah satu keterampilan bertarung yang paling sering digunakan oleh Xiao Yan baru-baru ini, karena semua orang yang dia temui baru-baru ini adalah mereka yang kekuatannya jauh melebihi miliknya dengan guru seperti itu. Jika Anda tidak menunjukkan sesuatu yang kuat, bagaimana Anda bisa lepas dari tangan orang-orang ini? Bagaimana Xiao Yan bisa bertahan sampai sekarang? Dengan penggunaan yang sering seperti itu, kecepatan Xiao Yan dalam memadatkan bola api petir menjadi semakin cepat. Dalam beberapa tarikan napas, bola api petir telah terbentuk. Awalnya, Xiao Yan bisa membuangnya setelah terbentuk, tetapi untuk mencegahnya itu, untuk berjaga-jaga, Xiao Yan mengambil langkah lain, yaitu mengompres bola api guntur yang sudah terbentuk untuk kedua kalinya. Mengompresi bola ini, yang awalnya hanya seukuran kuku jari tangan, menjadi seukuran kacang kedelai, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan energi besar yang terkandung dalam bola api petir seukuran kedelai ini. Saya yakin ledakan ini pasti akan memberinya kejutan. Jadi, Xiao Yan mengarahkan jarinya, dan lonceng emas di depannya ditarik ke dalam najinya. Dengan ditariknya lonceng emas, energi kuat yang telah diisolasi oleh lonceng emas itu langsung dilepaskan. Merasakan aura kuat datang ke wajahnya, pria itu tiba-tiba tersadar dari kegembiraan yang tak terkendali. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan berteriak keras kepada Xiao Yan. Tunggu sebentar, tapi bagaimana mungkin Xiao Yan, yang sudah diambang panah, mendengarkannya? Meskipun Xiao Yan tidak bersuara, dia tetap mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Sampai berjumpa lagi. Saat dia mengucapkan dua kata ini, dia melihat bola api petir yang berputar terbang ke arahnya dengan cepat. Tidak mau. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ledakan keras bergema di aula dalam sekejap.
Orang-orang di istana Haotian dan Huang Funan yang telah lama menunggu di luar aula juga dikejutkan oleh ledakan yang mengejutkan ini menghempaskan orang-orang yang berdiri di barisan depan. Orang-orang di belakang juga sedikit banyak terpengaruh. Saat bola petir meledak, api melesat ke langit. Dalam sekejap, seluruh aula berubah menjadi lautan api. Memanfaatkan angin, api terus menyebar keluar lautan api. Api menyala hampir sebatang dupa sebelum perlahan mereda. Setelah kebakaran, seluruh alun-alun menjadi berantakan, dan semua orang mencari bayangan Xiao Yan di reruntuhan. Tapi sebelum bayangan Xiao Yan ditemukan, semua orang melihat seorang pria compang camping perlahan berjalan keluar dari antara reruntuhan. Saya melihat pakaian pria itu tercabik-cabik, hanya beberapa helai kain yang menutupi tubuhnya, dia terbatuk beberapa kali, lalu terus berjalan menuju kerumunan. Melihat sosok pria ini, beberapa orang dari istana Haotian para tetua tiba-tiba menjadi gugup. Meski mereka tidak bisa mengenali wajah pria ini, kekuatannya yang kuat tetap mengungkap identitasnya. Melihat ekspresi gugup para tetua, pria itu tidak bisa menahan senyum, lalu berkata kepada mereka, "Jangan gugup, saya di sini hanya untuk mencari seseorang." Di mana orang itu sebelumnya? Itu orang yang menyebabkan ledakan. Siapa nama orang itu? Xiao Yan? Di mana dia? Cepat panggil dia. Semua orang di istana Haotian mengabaikan permintaannya, tetapi melihat tepat ke belakangnya, tetapi tidak menemukan bayangan Yan Qianqian. Di mana orang suci itu? Di mana orang suci kita? Apa yang kamu lakukan padanya? Serahkan orang suci itu secepatnya. Kalian semua diam dan biarkan Xiao Yan keluar. Apakah dia masih ingin melepaskan ikatan tali peri? Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Yan perlahan keluar dari kerumunan. Dia tahu bahwa meskipun ledakannya sangat kuat, itu hanya cukup untuk menghadapi makhluk abadi biasa, tapi itu tidak cukup untuk seseorang yang sudah berada di kelas abadi sebuah ancaman besar, tapi dia mengetahuinya, dan melihat pemandangan di depannya masih membuatnya menghela nafas. Perbedaan kekuatan sangat besar. Aku keluar, apa yang kamu cari untukku? Apakah kamu yang mengambil alih kastil Voldiva? Pria itu bertanya langsung pada intinya. Mendengar dia menyebut kastil Voldiva, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Dia belum pernah memberitahu siapapun tentang rahasia kastil ini. Melihat ekspresi Xiao Yan, pria ini tahu bahwa Xiao Yan pastilah orang yang mengambil alih kastil, orang yang dia cari. Dia meletakkan wajahnya di depan Xiao Yan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu tidak ingat saya?" Kalimat yang tiba-tiba ini benar-benar membingungkan Xiao Yan. Apakah kita sudah saling kenal sebelumnya? Itu tidak dihitung sebagai kenalan, tapi itu bisa dianggap sebagai pertemuan kebetulan. Apakah kamu lupa? Kamu melepaskan seseorang saat pertama kali memasuki kastil. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Xiao Yan teringat bahwa itu sepertinya benar. Saat pertama kali memasuki kastil, sepertinya ada seseorang yang mengatakan bahwa dia telah terjebak di kastil selama bertahun-tahun, tetapi orang itu terlalu cepat dalam melakukannya. Saat itu, aku hanya mendengar suaranya tapi tidak melihat wajahnya. Itu kamu. Apakah kamu ingat? Pria itu berlari ke arah Xiao Yan dengan penuh semangat dan menepuk bahu Xiao Yan. Kamu sangat mudah untukku temukan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, atau di dalam, sebuah perubahan nasib. Mencariku. Kenapa kamu mencariku? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Kita bicarakan ini nanti. Oke? Sekarang ayo cari tempat yang tenang dan biarkan aku menyembuhkan lukaku. Bocahmu bahkan tidak menunggu sampai aku selesai berbicara sebelum kamu melancarkan serangan sendiri, membuatku begitu terluka parah. Tapi itu saja, kekuatan gerakanmu memang cukup kuat. Jika bukan karena perbedaan kekuatan yang besar antara kamu dan aku mungkin akan mati di tanganmu hari ini. Saat dia berbicara, dia melingkarkan lengannya di bahu Xiao Yan, dan mereka berdua berjalan bergandengan tangan menuju ruang tamu Aula Tianlang, meninggalkan sekelompok orang di alun-alun sendirian dan berantakan tertiup angin. Apa yang terjadi? Huang Funan memandang kedua orang yang berjalan bergandengan tangan, sedekat saudara, dan memandang Tuo Xi dan Suner di sampingnya dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Suner hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dia awalnya mengira akan ada perang besar kali ini, tapi dia tidak menyangka perang besar akan hilang seperti ini. Tuo Xi juga mengangkat bahu tak berdaya, lalu memimpin dengan berjalan ke arah kiri Xiao Yan, diikuti oleh Suner. Hanya Huang Funan yang berdiri di sana, dan mau tidak mau melihat ke arah Huang Tingyu, yang memegang lengannya di samping dia.
Huang Tingyu melihat mata Huang Funan dan berkata dengan cepat, kamu tidak perlu melihatku. Kamu tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Aku tahu, aku tidak berencana untuk bertanya padamu. Huang Funan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, lalu memandang Xiao Yan yang telah pergi, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudara Yan benar-benar memiliki teman di seluruh dunia, apakah dia ada di mana-mana? Apakah dia kenal seseorang? Betapa kerennya ini, memiliki seorang ibu yang merupakan penguasa istana Haotian, memiliki teman yang begitu kuat, dan menjadi dirinya sendiri yang begitu kuat, dia hanyalah pria yang sempurna. Gu Ziling itu sangat beruntung, kata Huang Tingyu dengan bunga persik di matanya saat dia melihat kepergian Xiao Yan. Huang Funan merasa masam di hatinya ketika mendengar ini. Meskipun dia tahu dia sedang bercanda, siapapun yang melihat istri barunya memuji pria lain di depannya tidak akan merasa senang suamimu. Apakah pria lain cocok? Pantas, kata Huang Tingyu sambil tersenyum dan mengangguk. Kamu, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Saya tidak memiliki kemampuan. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Di luar ruang tamu istana Tianlang. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Suner memandang Xiao Yan yang berdiri sendirian di luar pintu dan bertanya dengan prihatin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu melirik ke pintu yang tertutup di belakangnya, berjalan ke arah Suner, menarik Suner ke samping dan bertanya dengan suara rendah, Suner, pernahkah kamu mendengar tentang tali peri? Ikat tali peri. Suner tertegun, bertanya-tanya mengapa Xiao Yan tiba-tiba menanyakan hal ini, mengapa kamu menanyakan ini? Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Suner untuk sesaat. Meskipun dia pernah bertemu orang di ruangan itu sebelumnya, Xiao Yan tidak mengetahui karakternya dan aspek lainnya itu. Itu dengan seseorang yang tidak memahaminya sama sekali, jadi dia ingin bertanya apakah ada solusinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain untuk saat ini. Ceritakan saja semua yang kamu tahu. Aku akan memberitahumu secara detail nanti. Suner mengangguk, lalu menceritakan semua yang dia ketahui. Tali pengikat abadi, juga dikenal sebagai tali pengikat abadi dan tali emas, dapat memperbaiki dirinya sendiri saat dipotong. Saat menggunakannya, Anda dapat melafalkan rumus untuk mengikat target. Namun semakin banyak orang yang terikat berjuang, semakin erat ikatannya. Senjata ajaib ini menentukan kekuatannya berdasarkan kemampuan penggunanya, semakin tinggi pula level orang yang dapat diikatnya. Konon seikat tali peri ini awalnya adalah ikat pinggang Taisang Laojun, dan kemudian diberikan kepada salah satu kekasih rahasianya. Belakangan, kekasih rahasia tersebut dibunuh oleh Buddha pemenang dalam pertarungan tersebut, dan seikat tali peri ini pun menjadi hadiah lagi. Ia kembali ke tangan Taisang Laojun, tapi ini hanya legenda, benar atau tidak diketahui. Petik 2. Melawan Buddha, perjalanan ke barat, bukankah itu Sun Wukong? Apakah ada Sun Wukong di sini? Setelah mendengar penjelasan Suner, Xiao Yan tiba-tiba teringat beberapa kenangan yang terkubur jauh di dalam ingatannya, tapi ini tidak penting, yang penting bagaimana cara melepaskan ikatan ini. Kalau begitu, tahukah kamu cara melepaskan ikatan tali peri ini? Tidak terikat. Suner mengingat apa yang dia baca di buku, saya ingat jika Anda ingin melepaskan ikatan tali peri ini, Anda harus memiliki rumusnya, tetapi tidak ada yang tahu apa rumusnya. Aduh. Xiao Yan menghela nafas panjang setelah mendengar ini. Sepertinya jika dia ingin melepaskan tali peri dari tubuh Yan Qian, dia hanya bisa menaruh harapannya pada orang misterius yang pernah dia temui sebelumnya. Mencicit. Tidak lama kemudian, pintu dibuka dari dalam, dan seorang pria berpakaian mewah keluar dari sana. Pria ini terlihat tampan, tetapi matanya agak kecil, membuat orang terlihat seram tidak terasa banyak. Sekarang dia menunjukkan wajah aslinya, tapi bagaimanapun aku melihatnya, aku merasa temperamen dia dan pakaian yang dia kenakan tidak terlalu bagus pakaian. Setelah dia keluar, dia benar-benar mengabaikan orang lain di luar pintu dan berjalan langsung ke arah Xiao Yan sambil tersenyum. Saat dia melihat Suner di samping Xiao Yan, matanya berbinar, dan kemudian dia berbisik kepada Xiao Yan, kamu dan anak laki-laki itu sangat beruntung, semuanya tua dan muda. Tidak, saat Xiao Yan hendak membantah, dia mendengar pria ini menyela, tidak perlu dijelaskan, saya mengerti. Oke, ikutlah denganku, ada yang ingin kutanyakan padamu. Setelah mengatakan itu, pria itu berjalan menuju kamar. Saat Xiao Yan hendak mengikuti, dia melihat Suner memegang tangan Xiao Yan dari belakang dan berkata dengan sedikit cemberut, dia
Meskipun Suner tidak selesai berbicara, Xiao Yan tahu apa yang dia maksud. Faktanya, bukan hanya dia, tetapi juga Huang Funan dan 3 orang lainnya memandang Xiao Yan dengan mata khawatir. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tetapi, Suner baru saja hendak mengatakan sesuatu lagi ketika dia mendengar suara pria itu datang dari depan. Jika kamu tidak percaya dia datang sendirian, masuklah semuanya. Oke, begitu kata-kata ini diucapkan, Huang Funan memimpin dan menyeret Huang Tingyu ke dalam kamar, lalu Tuo She pun masuk perlahan. Melihat sekelompok teman yang begitu peduli padanya, Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus kukatakan? Aku tidak punya pilihan selain memegang tangan Suner dan masuk ke ruangan ini bersama-sama. Setelah mereka semua menemukan tempat duduk dan duduk, pria itu berbicara terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Si Kong Ming. Anda mungkin belum pernah mendengar nama saya, tetapi Anda pasti pernah mendengar nama saya yang lain. Pahlawan bertangan 3. Petik 2. Pahlawan 3 tangan. Apakah kamu pahlawan 3 tangan? Suner bertanya dengan heran, tapi kecuali Suner, semua orang di tempat itu tampak bingung mungkinkah reputasinya saat ini telah menurun hingga saat ini. Melihat semua orang memandangnya dengan bingung, Suner menjelaskan, Dewa 3 Tangan selalu menjadi sosok legendaris di dunia. Dikatakan bahwa orang ini memiliki keterampilan cahaya yang sangat tinggi. Dia sering membuat naga melihat kepalanya tetapi tidak ekor mereka. Hampir tidak ada jejaknya. Saya pribadi telah melihat wajah aslinya. Dia senang mencuri keuangan orang lain. Dia sangat cepat dalam tindakannya dan sering kali bisa mendapatkan sesuatu tanpa ada yang menyadarinya. Manusia ajaib bertangan 3. Alasan kenapa dia disebut pahlawan adalah karena dia menghabiskan seluruh hidupnya merampok orang kaya dan memberi kepada orang miskin. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mencoba menangkapnya. Bahkan satu-satunya catatan kegagalan Menara Suixian yang terkenal ada pada dirinya, tetapi dia tiba-tiba menghilang pada saat dia paling aktif melihatnya lagi. Semua orang mengatakan bahwa dia dikejar sampai mati oleh musuh-musuhnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia masih hidup dan mereka benar-benar melihatnya dalam situasi ini. Mendengarkan perkataan Suner tentang dirinya, Si Kong Ming merasa sangat bangga. Dia mengira tidak ada yang akan mengingatnya lagi setelah dia pergi sekian lama, seperti reaksi Xiao Yan ketika mereka mendengar namanya sebelumnya, tapi ternyata tidak ada yang seperti itu. Berpikir bahwa masih ada orang yang akan mengingatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegakkan punggungnya, sedikit mengangkat dagunya, dan menatap Xiao Yan dan yang lainnya dengan bangga untuk membunuh Suner. Ngomong-ngomong, dia juga punya salah satu tanda yang paling jelas. Itu pertanda, tapi sebenarnya itu hanya kebiasaan. Dia suka menggunakan yang terbaik untuk segala hal dalam hidupnya, entah itu pakaian, makanan, atau perumahan. Tapi dia menggunakan tidak mempunyai banyak uang untuk menunjang kebiasaannya, sehingga pakaiannya biasanya dicuri. Apa maksudmu dicuri? Mendengar perkataan Suner, Si Kong Ming segera membela, itu pinjaman. Bisakah kamu meminjamnya? Aku akan mengembalikannya kepada mereka setelah aku memakainya selama beberapa hari. Bukan berarti aku menang, tidak mengembalikannya. Apa kerusakannya? Ya, saya juga akan menyertakan sejumlah uang saat mengembalikan pakaian itu. Saya tidak tahu, jangan bicara omong kosong, bukankah itu merusak reputasi saya? Oh, maafkan aku. Suner segera meminta maaf. Apa yang dia katakan hanyalah apa yang dia dengar atau lihat di tempat lain, dan dia tidak dapat menjamin keasliannya. Mendengar Suner mengatakan ini, Xiao Yan mau tidak mau merasakan sekawanan burung gagak terbang di atas dahinya, kuek, kuek, kuek. Untungnya, dia mengira dia adalah anggota keluarga besar karena dia sangat baik berpakaian, tapi ternyata dicuri. Itu benar-benar menyegarkan pandangannya. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Mari kita mulai bisnisnya. Saat dia mengatakan itu, Si Kong Ming menoleh ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, apakah kamu sudah sepenuhnya mengambil alih kastil Voldiva sekarang? Apa? Benteng apa itu? Apa itu? Huang Funan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mengerutkan kening. Mereka tidak tahu. Si Kong Ming memandang Xiao Yan dengan heran. Dia pikir Xiao Yan akan membiarkan mereka masuk, jadi setidaknya mereka harus mengetahuinya, bukan? Tidak menyangka mereka tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, aku baru saja mengambil alih, dan aku belum punya waktu untuk memberi tahu mereka. Huang Funan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia terus mendengarkan apa yang mereka katakan.
Dia bisa turun dan menginterogasi Xiao Yan dengan baik tentang kastil ini. Karena kamu bisa mengambil alih, itu berarti kamu hampir menguasai fusi Tai Chi. Jadi, bisakah kamu membantuku? Si Kong Ming mengatakan secara langsung bahwa karena dia terlalu lama dikurung di kastil, dia menderita banyak luka dalam selama bertahun-tahun sejak dia keluar, dia telah bekerja keras untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sampai bertahun-tahun yang lalu, dia pasti menemukan sebuah rahasia, dan saat dia mengikuti rahasia ini, dia mengetahui lebih banyak. Dan meskipun dia mengetahui lebih banyak, dia juga diburu oleh kekuatan tak dikenal setelah membunuhnya beberapa kali tanpa hasil. Mereka memberinya sangat resep aneh, mengatakan bahwa ramuan ini dapat menyembuhkan luka dalam dirinya. Selama dia berjanji untuk tidak melanjutkan penyelidikan lebih jauh, mereka akan memberinya ramuan tersebut. Resep ramuan, mengapa dia harus takut pada mereka? Dia bisa menemukan seseorang untuk memperbaikinya sendiri. Tapi kemudian dia menemukan ahli alkimia dan bahkan ahli alkimia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang berhasil memurnikan ramuan itu. Salah satu ahli alkimia memberitahunya bahwa ada dua bahan dalam ramuan itu yang memiliki sifat yang tidak cocok satu sama lain, sehingga tidak mungkin fusi bersama. Ketika dia mengatakan ini, itu mengingatkannya pada teknik fusi Tai Chi yang dia pelajari di kastil. Meskipun dia tidak memiliki bakat itu tidak berarti orang lain juga tidak memilikinya. Jadi dia memikirkan orang yang memasuki kastil untuknya, yaitu Xiao Yan, dan berpikir bahwa mungkin dia bisa melakukannya. Jadi selama bertahun-tahun, dia menelusuri rahasianya sambil mencari Xiao Yan. Kebenaran di balik rahasianya akan cukup untuk tawar-menawar dengan kekuatan misterius itu. Apakah Anda masih khawatir tidak mendapatkan obat mujarab? Inilah tepatnya alasan dia datang ke Balai Tianlang kali ini, namun sekarang setelah dia menemukan Xiao Yan, dia tidak perlu lagi meminta bantuan dari kekuatan misterius itu. Ada apa? Katakan padaku, aku bisa membantu sebanyak yang aku bisa. Xiao Yan menjawab dengan tenang di permukaan, tapi dia masih berpikir dalam hatinya, jika dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, bisakah dia membiarkan Yan Qianqian pergi? Bukan masalah besar, bantu saja aku menyempurnakan ramuan. Meskipun si Kong Ming tidak mengenal Xiao Yan sebelumnya, melihat atributnya, dia tahu bahwa dia pasti seorang alkemis, dan levelnya tidak boleh terlalu rendah. Ramuan tingkat apa itu? Levelnya tidak terlalu tinggi. Ini adalah ramuan tingkat rendah tingkat D, tapi ada beberapa masalah kecil di dalamnya yang berbeda dari ramuan biasa. Anda perlu menggunakan teknik fusi Tai Chi Anda, kata si Kong Ming pelan suara. Berpikir dalam pikirannya sendiri. Anda tahu betapa mahalnya menyewa seorang ahli alkimia untuk memurnikan ramuan, belum lagi ramuannya bukanlah ramuan biasa. Melihat keraguan-raguan Xiao Yan, dia langsung berkata, jangan khawatir, saya mengerti aturannya. Saya tidak akan membiarkan Anda memperbaikinya dengan sia-sia. Saya dapat memberitahu Anda sebuah rahasia sebagai kompensasi, itulah tujuan perjalanan saya ke Istana Tianlang. Rahasia, ya, sebuah rahasia. Saya telah melacak rahasia ini selama beberapa dekade, dan sekarang saya memiliki beberapa petunjuk. Jangan khawatir, Anda pasti akan sangat tertarik dengan rahasia ini setelah mendengarnya. Ceritakan padaku kisahnya. Aku tidak bisa memberitahumu rahasia ini sekarang. Tentu saja bukan karena aku tidak mempercayaimu. Hanya saja masalahnya sangat penting, jadi aku harus berhati-hati. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku bisa melepaskannya, Santo Istana Hao Tian dulu. Setelah mendengar ini, Xiao Yan mengangguk, tetapi saya juga setuju sebelumnya bahwa karena Anda telah mengatakan bahwa ramuan itu bukanlah ramuan biasa, saya tidak dapat menjamin bahwa ramuan itu akan berhasil disempurnakan untuk Anda. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya cobalah yang terbaik. Oke, kata-katamu sudah cukup. Biarkan orang suci itu dibebaskan. Saat dia berbicara, pikiran Xiao Yan bergerak, dan Yan Qianqian, yang telah dikurung di kastil Voldiva, muncul di depan semua orang begitu saja. Melihat Xiao Yan yang sedang melakukan trik sulap, mata semua orang melebar, tetapi mereka ada pemahaman diam-diam dan mereka tidak langsung bertanya. Meskipun Yan Qianqian dikunci di dalam oleh Xiao Yan, dia bisa melihat segala sesuatu di luar, jadi dia tahu apa yang terjadi selama periode ini. Melihat kemunculan Yan Qianqian, si Kong Ming segera melafalkan mantra dalam hati, dan hanya melihat tubuh Yan Qianqian, inisiatif untuk mengendur, lalu terbang kembali ke tangan si Kong Ming. Tubuh Yan Qianqian melunak setelah ikatannya dilepaskan, dan dia hampir jatuh ke tanah.
Xiao Yan segera mengulurkan tangan untuk menopangnya. Bu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Yan Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibu, apakah kamu baru saja menelepon ibunya? Kepala si Kongming, bang, ketika mendengar kata ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ibu, kamu adalah putranya. Bagaimana kamu bisa menjadi putranya? Melihat reaksi abnormal si Kongming, Xiao Yan dan yang lainnya tercengang, dan beberapa pasang mata menatap ke arah si Kongming. Senior, ada apa denganmu? Xiao Yan menyerahkan Yan Qianqian dalam pelukannya kepada Suner, lalu berjalan menuju si Kongming yang terus mundur. Melihat Xiao Yan mendekat, si Kongming bereaksi keras seolah-olah dia melihat monster. Dia mundur dan berteriak keras pada Xiao Yan. Jangan datang. Kenapa kamu? Kenapa? Kenapa kamu? Jangan datang. Biarkan aku sendiri sebentar, diam. Ketika Xiao Yan melihat kemunculan si Kongming, dia langsung berhenti. Dia melihat si Kongming menutupi kepalanya dengan tangannya, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya, dan kemudian mundur ke sudut ruangan sendirian, seluruh tubuhnya meringkuk di sudut kecil itu, tampak seperti serigala terluka yang menjilati lukanya sendirian. Xiao Yan tidak tahu mengapa dia bereaksi begitu besar terhadap identitasnya. Berita bahwa dia adalah putra Yan Qianqian bukan lagi rahasia di sini. Setelah dia melaporkan nama keluarganya, dia berpikir bahwa si Kongming harus mengetahui detailnya, tapi sepertinya si Kongming tidak tahu apa-apa. Tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada si Kongming, satu orang di antara kerumunan itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Orang ini adalah Suner yang berdiri di sana mendukung Yan Qianqian. Meskipun Suner belum pernah melihat Yan Qianqian, tapi dia juga pernah mendengarnya apa yang terjadi antara dia dan Xiao Yan. Ditambah dengan, Ibu, Xiao Yan barusan, Suner semakin yakin bahwa orang ini adalah ibu legendaris Xiao Yan, yang merupakan calon ibu mertuanya. Suner secara sadar menganggap Xiao Yan sebagai calon suaminya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Yan Qianqian. Dia harus meninggalkan kesan yang baik pada Yan Qianqian, tapi dia keluar dengan tergesa-gesa hari ini. Wajahnya tidak kupakai, banyak riasan, dan pakaianku juga tidak terlalu cantik. Ini bagaimana melakukannya? Tepat ketika dia sedang bergumul di dalam hatinya, Yan Qianqian di sebelahnya juga memperhatikan gadis yang sangat cantik di sebelahnya. Dilihat dari interaksinya sebelumnya dengan Xiao Yan, gadis ini mungkin adalah wanita yang disukai. Xiao Yan memandang Suner dengan sedikit kekaguman. Dia cantik dan memiliki kekuatan yang bagus. Dia pasangan yang cocok untuk Xiao Yan, tapi aku tidak tahu seperti apa latar belakangnya. Merasakan mata yang sedikit panas di sampingnya, Suner menoleh dengan canggung dan menunjukkan senyuman manis kepada Yan Qianqian. Halo, Bibi. Baiklah, halo. Yan Qianqian juga tersenyum dan melihat perintah Suner, dengan kelembutan di matanya. Jadi begitu, pada saat ini, si Kongming, yang sedang meringkuk di sudut, tiba-tiba melompat dan berteriak dengan keras. Matanya tidak lagi kebingungan dan ragu-ragu sebelumnya, dan digantikan oleh keyakinan penuh untuk jarak yang begitu besar antara sebelum dan sesudahnya. Xiao Yan sangat bingung dengan fenomena ini dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Setelah melompat, si Kongming terlihat melangkah menuju Xiao Yan, lalu memeluk bahu Xiao Yan. Apakah kamu benar-benar putra dari orang suci istana Haotian? Xiao Yan mengangguk. Banyak orang yang mengetahui masalah ini, dan kamu dapat mengetahuinya jika kamu bertanya dengan santai. Tetapi mengapa kamu memiliki reaksi yang begitu besar terhadap pertanyaan tentang anak siapa saya ini? Si Kongming memandang Xiao Yan dan melirik orang-orang di depannya. Xiao Yan mengerti dan langsung berkata, jangan khawatir, mereka semua adalah orang-orang tersayang. Tidak ada yang tidak bisa mereka dengarkan. Melihat apa yang dikatakan Xiao Yan, si Kongming tidak punya pilihan selain mengangguk, lalu mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang di saat yang bersamaan. Bagaimana kalau aku bilang seseorang mencoba membunuhmu? Apa? Seseorang ingin membunuh saudara Yan? Siapa? Siapa itu? Setelah mendengar ini, Huang Funan adalah orang pertama yang melompat dan bertanya pada si Kongming dengan keras. Dibandingkan dengan kegembiraan Huang Funan, Xiao Yan tampak jauh lebih tenang. Melihat Xiao Yan yang begitu tenang, si Kongming hanya bisa mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat ekspresimu, kamu sudah tahu siapa yang ingin membunuhmu. Xiao Yan menghela nafas panjang, oh, entahlah. Namun, bagaimana seseorang bisa berkeliaran di dunia tanpa ditusuk?
Lagi pula, aku punya banyak musuh. Aku sama sekali tidak terkejut jika ada yang ingin membunuhku. Aku hanya tidak tahu apa yang kamu katakan. Orang ini pasti bukan salah satu musuh yang kamu kenal sebelumnya, karena bahkan aku tidak bisa melihat kekuatannya. Tapi aku tidak mengerti, dengan kekuatannya, sangat mudah untuk membunuhmu, kenapa begitu merepotkan? Apakah kamu memintaku untuk membunuhmu? Si Kong Ming berkata dengan sedikit kebingungan. Dia yakin setelah dia mengatakan ini, Xiao Yan akan penasaran. Benar saja, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan bergumam dengan suara rendah, kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Setidaknya itu adalah orang di kelas abadi. Sepertinya aku tidak punya menyinggung orang sekuat itu sebelumnya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, kamu bilang dia memintamu untuk membunuhku. Iya, si Kong Ming mengangguk, lalu menceritakan kisahnya dari awal. Hari itu, aku sedang makan di kamarku. Tiba-tiba sebuah anak panah terbang masuk dan langsung menancap di dinding di belakangku. Bila anak panah itu benar-benar tenggelam di dinding. Ada catatan di anak panah itu yang bertuliskan dengan 4 karakter, Cheng Qi Woods. Meskipun saya tidak tahu siapa yang memberi saya anak panah itu, saya tetap pergi ke janji temu sendirian. Si Kong Ming, kamu di sini. Yah, aku di sini. Siapa kamu? Mengapa kamu mengundangku ke sini? Kamu tidak perlu peduli siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa penampilanku adalah hal yang baik untukmu. Apa kamu tidak ingin mencari buku rekening itu? Aku tahu di mana itu, dan aku juga bisa memberitahumu alamat buku rekening. Dan, apakah Anda tidak ingin menyembuhkan luka dalam Anda? Kondisi apa yang kamu punya? Kamu dan aku adalah orang asing, dan aku tidak percaya kamu akan membantuku tanpa alasan. Ya, aku hanya punya satu syarat, yaitu membiarkanmu membunuh seseorang. Bunuh seseorang. Siapa? Putra orang suci Istana Haotian. Selama kamu bisa membawa tubuhnya kepadaku, aku jamin lukamu akan sembuh. Putra dari orang suci Istana Haotian. Berapa tingkat kekuatannya? Tidak tinggi, dia hanya makhluk abadi. Mudah bagimu untuk membunuhnya. Bagaimana dengan itu? Yang abadi. Lalu kenapa kamu tidak membunuhnya sendiri? Kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu memberitahuku apakah kamu mau melakukannya atau tidak. Selain itu, aku juga bisa memberitahumu lokasi buku rekeningnya. Anggap saja itu hadiah pertemuan dariku. Jika aku membunuhnya, bisakah kamu menyembuhkan lukaku? Benar, tapi waktunya terbatas, hanya 1 bulan. Mengapa saya harus percaya bahwa Anda dapat menyembuhkan luka saya? Bahkan ahli alkimia mengatakan bahwa ramuan itu tidak dapat dimurnikan. Bisakah Anda memperbaikinya? Saya akui bahwa saya tidak bisa memperbaikinya, tetapi pernahkah Anda mendengar tentang buah mengkilap Phoenix Api? Fire Phoenix Glaze Fruit. Fire Phoenix Glaze Fruit yang diklaim mampu memotong rambut, membersihkan sumsum, dan terlahir kembali. Tidak peduli seberapa parah lukanya, 1 tetes saja bisa menyembuhkannya. Tepat, bisakah kamu mendapatkan buah kaca Phoenix Api? Bisa, oke, aku berjanji. Sekarang kamu bisa memberitahuku lokasi buku besar itu. Di dalam aula utama Istana Tianlang. Buku rekening ada di dalam. Ingat, kamu hanya punya waktu 1 bulan. 1 bulan kemudian, aku akan masih di sini menunggumu. Semoga beruntung. Lalu aku datang ke sini. Sebelum aku mengetahui siapa putranya, aku bertemu dengannya. Tapi kupikir sejak aku menangkapnya, putranya pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Ngomong-ngomong, aku akan diberi waktu untuk menemukannya. Buku besar itu. Ternyata yang datang itu semua adalah sesepuh dari Istana Haotian. Sekilas, itu bukan putranya. Aku tidak pergi ke sana sama sekali ketika kamu muncul. Memikirkannya dari aspek ini, dan menjadi sedikit bersemangat ketika aku melihat Kastil Voldiva lagi, aku mengabaikan semua detail ini. Petik 2. Si Kong Ming dengan kasar menceritakan apa yang terjadi. Sorotan utamanya adalah pria misterius yang ingin membunuh Xiao Yan. Benar saja, Xiao Yan dan yang lainnya terdiam pada saat yang sama. Mereka semua diam-diam mengingat orang-orang yang telah mereka sakiti sebelumnya sangat kuat dan sangat membenci Xiao Yan, tapi setelah berpikir lama, dia tidak mengingatnya. Melihat ekspresi suram di wajah Xiao Yan dan orang lain, si Kong Ming tahu bahwa mereka tidak mengetahui identitas orang ini. Karena mereka tidak tahu, akan mudah untuk menangani masalah ini berkata, apa yang kamu inginkan? Tidak ingin tahu siapa orang ini.
Apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Yan menatap mata jahat si Kong Ming dan tahu bahwa tidak ada hal baik yang terjadi. Jangan gugup, aku hanya ingin kamu bekerja sama denganku. Kamu membantuku membuat ramuan, dan aku akan membantumu mencari tahu siapa yang ingin membunuhmu. Kamu tidak akan rugi dalam kesepakatan ini, kan? Bagaimana? Pikirkan tentang itu. Si Kong Ming berkata kepada Xiao Yan setelah mengatakan semua itu. Tujuan utamanya sebenarnya adalah membuat Xiao Yan bersedia membantunya memperbaiki ramuan itu. Dia tahu bahwa ada banyak cara untuk memperbaiki ramuan itu. Jika dia tidak tulus, bahkan jika dia memurnikan ramuannya, dia mungkin tidak berani memakannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah memberi Xiao Yan sedikit rasa manis dan membiarkan dia mengambil inisiatif untuk menyetujui pembuatan alkimia. Tapi Xiao Yan berpikir berbeda. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak yakin dengan keaslian perkataan si Kong Ming. Bagaimana jika dia hanya mengarang cerita acak untuk menipunya? Sangat penting untuk waspada terhadap orang lain. Melihat Xiao Yan masih ragu-ragu, si Kong Ming mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan membantumu menangkap orang itu dulu, lalu kamu bisa membantuku memperbaiki ramuannya. Bagaimana dengan itu? Oke, selama kamu bisa membantuku mengetahui identitas orang itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menyempurnakan ramuan itu. Xiao Yan sedang menunggu kata-kata ini dari si Kong Ming. Si Kong Ming memandang Xiao Yan yang begitu licik dan merasa tidak berdaya. Siapa yang memintanya untuk meminta sesuatu? Sebenarnya, selama dia membunuh Xiao Yan dan mengambil tubuhnya, dia bisa menukarnya dengan kesembuhan fisiknya orang itu. Si Kong Ming lebih suka percaya pada Xiao Yan dan percaya bahwa Xiao Yan dapat memurnikan obat mujarab. Hidup terdiri dari pilihan-pilihan, besar dan kecil. Setiap pilihan melambangkan pertigaan jalan. Setiap pertigaan jalan mengarah ke jalan yang berbeda. Jalan sempit di dunia mungkin merupakan jalan menuju kematian. Kehidupan setiap orang bergantung pada setiap pilihan, besar atau kecil. Pilihan yang berbeda akan membawa pada pengalaman hidup yang berbeda, dan hasil akhirnya ditentukan oleh, selain setiap pilihan, ada juga usahanya Anda lakukan setelah setiap pilihan. Terkadang jalannya sama tetapi usahanya berbeda, dan hasil akhirnya tidak akan sama. Saya menyimpang, mari kembali ke topik. Setelah Xiao Yan dan si Kong Ming mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah membantu si Kong Ming menemukan buku rekening yang dibicarakannya. Sebelumnya, si Kong Ming telah membalikkan seluruh aula dan masih tidak dapat menemukannya sekarang. Setelah ledakan Xiao Yan, aula utama kini menjadi reruntuhan, namun meski begitu, si Kong Ming tetap tidak menyerah. Dia percaya bahwa benda sepenting itu tidak akan pernah bisa diletakkan di tempat terbuka. Benda itu harus disembunyikan di kompartemen rahasia atau ruang rahasia di atas aula utama kompartemen rahasia. Dia punya banyak trik untuk menangkapnya, tapi kali ini dia tidak menemukan ruang rahasia di aula utama, bahkan kompartemen tersembunyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi dia tinggal sendiri dan terus mencari buku rekeningnya. Awalnya, Xiao Yan dan yang lainnya ingin membantunya mencari bersama, tapi masih ada hal penting yang harus dilakukan saat dia kembali, jadi mereka setuju untuk bertemu di sini lagi dalam waktu setengah bulan. Lalu kita pergi ke tempat yang disepakati bersama untuk bertemu orang misterius ini sebentar. Xiao Yan dan yang lainnya bergegas kembali setelah perjalanan yang jauh. Awalnya, Xiao Yan ingin Yan Qianqian kembali bersama mereka, tetapi Yan Qianqian berkata bahwa mereka baru saja mencaplok istana Tianlang dan masih banyak hal yang harus dilakukan dipisahkan, jadi hanya Xiao Yan dan yang lainnya yang kembali ke keluarga Xiao. Tentu saja, kembali bersama mereka adalah apa yang disebut nyawa yang telah ditangkap Huang Funan sebelumnya. Kembali ke rumah Xiao, Xiao Yan dan rombongannya pertama-tama pergi menemui saudara Xiao. Melihat mereka kembali, saudara Xiao sangat terkejut. Dia tidak menyangka mereka akan kembali secepat ini. Setelah membicarakannya satu persatu, sisi Xiao Yan berjalan mulus, tetapi rambut kakak Xiao hampir memutih karena khawatir. Apa yang terjadi? Apakah sang patriark belum bangun? Kakak Xiao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa yang terjadi? Apakah dia sakit atau? Xiao Yan bertanya dengan cemas. Meskipun hubungannya dengan Xiao Yuesheng tidak sebaik dengan kakak Xiao, itu tidak buruk. Melihatnya tidak sadarkan diri, Xiao Yan merasa dia juga sangat khawatir, dan dia memiliki perasaan samar-samar bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan kejadiannya. Alangkah baiknya jika kita mengetahui alasan koma tersebut.
Kuncinya sekarang adalah mencari tahu penyebab koma tersebut, jadi kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara Xiao mengerutkan kening dan berkata metode yang tersedia. Semua tetua keluarga Xiao mereka semua datang untuk melihatnya, tetapi mereka tidak menemukan alasan apapun. Jika bukan karena Xiao Yuesheng yang tiba-tiba pingsan, semua orang pasti akan mengira dia sedang berlatih dalam pengasingan. Tidak dapat menemukan alasannya. Bolehkah aku pergi dan melihatnya? Oke, dia ada di dalam. Masuk dan lihat sendiri. Kakak Xiao menoleh, dan Xiao Yan membuka pintu dan masuk. Huang Funan dan Tuo She mengikuti dari belakang, sementara Huang Tingyu dan Suner, untuk menghindari curiga, saya secara sadar tetap berada di luar. Setelah mereka membuka pintu dan masuk, mereka mencium aroma tanaman obat yang menyengat. Terlihat bahwa saudara Xiao dan yang lainnya telah bekerja keras untuk Xiao Yuesheng selama periode ini. Ruangan itu sangat sederhana, hanya dengan tempat tidur dan meja. Xiao Yuesheng sedang berbaring dengan tenang di atas tempat tidur. Ada satu set teh di atas meja, dan ada setengah cangkir teh dingin di cangkir teh juga ada pot bunga yang dipajang. Xiao Yan tahu bunga ini adalah bunga lili favorit Xiao Yuesheng. Setelah Xiao Yan dan 3 orang lainnya masuk, mereka bahkan tidak melakukan kontak mata, mereka hanya mulai memeriksa satu sama lain dalam satu arah. Huang Funan berjalan menuju meja, Tuo Shi berjalan mengitari ruangan, dan kemudian berjalan menuju lili Xiao Yan lalu dia datang ke tempat tidur Xiao Yuesheng. Aku melihat Xiao Yuesheng berbaring dengan tenang di tempat tidur, ditutupi dengan selimut tipis berwarna abu-abu. Wajahnya sedikit pucat dan napasnya teratur satu tangan, lalu menutupi tangannya sendiri, menutup matanya dan merasakan situasi di dalam tubuh Xiao Yuesheng. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka matanya, dahinya dipenuhi keringat. Xiao Yuesheng layak menjadi sosok tingkat abadi. Bahkan jika dia tidak sadarkan diri, sistem pertahanannya sendiri masih secara naluriah menolak semua nafas luar mencoba masuk untuk memeriksa kondisi fisiknya, tetapi ternyata dia tidak bisa masuk, apalagi memeriksanya. Xiao Yan tidak punya pilihan selain melakukan hal terbaik berikutnya dan menyentuh pergelangan tangannya. Denyut nadinya tenang, Hongwu kuat, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang koma. Dilihat dari semua tanda-tanda ini, sepertinya tidak terjadi sesuatu, tetapi lebih seperti dia sedang berlatih dalam pengasingan para tetua tidak memperhatikannya, tapi semakin normal dia terlihat, semakin tidak normal perasaan Xiao Yan. Siapa yang tiba-tiba pingsan saat berlatih? Bahkan jika dia sedang berlatih sekarang, pasti ada penyebab pingsannya sebelumnya, kenapa kebetulan sekali? Kebetulan itu adalah Xiao Yan. Saat kakakku hendak mengikuti mereka, Xiao Yuesheng pingsan. Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke sekeliling tempat tidur. Semuanya tampak normal dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Sepertinya Xiao Yuesheng hanya berlatih dalam pengasingan. Xiao Yan tidak bisa mendapatkan jawaban dari Xiao Yuesheng, jadi dia menoleh ke lihatlah Huang Fu Nan He Tuo She. Bagaimana? Apa yang kamu temukan? Pada titik ini, Xiao Yan tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat tangannya yang tidak lepas dari pergelangan tangan Xiao Yuesheng, dia mengerutkan kening dan sedikit menyipitkan matanya. Huang Funan dan Tuo She sangat terkejut saat melihat ekspresi serius Xiao Yan secara sadar tidak berkata apa-apa dan terus berbalik untuk menyelesaikan apa yang belum mereka selesaikan tadi. Tapi Xiao Yan diam-diam merasakan masalah yang tidak dia sadari sebelumnya datang dari jarinya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan melepaskan tangannya dari pergelangan tangan Xiao Yuesheng dan meletakkan kembali tangan Xiao Yuesheng ke dalam selimut, dia berjalan ke meja dan duduk. Ketika dia melihat Xiao Yan duduk, Huang Funan dan Tuo She juga secara alami ada di sana duduk di hadapannya, memandang Xiao Yan, dan menunggu Xiao Yan berbicara. Xiao Yan memandang mereka berdua dan menunjuk dengan telapak tangannya, katakan padaku apa yang pertama kali kamu temukan. Huang Funan menunjuk ke meja di depan mereka, meja ini terbuat dari kayu berusia ribuan tahun yang tenggelam dalam air. Teksturnya keras dan sulit dipatahkan dengan pisau atau kapak. Namun, aroma airnya istimewa, kayu yang tenggelam di atasnya sangat lemah, dan dilihat dari tingkat kausannya, meja ini telah digunakan setidaknya selama 100 tahun, dan seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada yang salah dengan air di teko ini, tapi ada yang salah dengan teko ini. Ada aroma samar di teko ini. Bau obat di dalam ruangan terlalu kuat, menutupi aroma ini. Ada yang salah dengan wewangian ini, tapi saya tidak tahu aromanya apa. Petik 2. Xiao Yan mengambil teko dan menciumnya, ini, sepertinya aroma bunga lili.
Saudara Tuoshe, tolong beritahu saya. Tuoshe menunjuk ke pot bunga lili, ada sisa dupa di tanah bunga itu. Ekstasi, Xiao Yan dan Huang Fu bertanya serempak karena terkejut. Masuk akal jika Xiao Yuesheng sudah sekuat makhluk abadi, jadi dupa tidak berpengaruh padanya tidak mengerti, tapi kenapa dia masih menggunakan ekstasi? Xiao Yan merenung sejenak, lalu membuka mulutnya untuk mengungkapkan temuannya. Saya menemukan bahwa denyut nadi sang patriark menunjukkan jeda yang terputus-putus. Jedanya tidak lama, hanya beberapa napas. Saya curiga sang patriark diracun. Racun? Huang Funan bertanya dengan bingung, bukankah wajahmu akan membiru jika diracuni? Tidak semua racun yang digunakan bisa membuat orang membiru. Setahu saya, hanya ada satu jenis racun yang bisa menyebabkan denyut nadi seseorang berhenti, yaitu, mimpi menghantui. Dihantui oleh mimpi. Huang Funan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Jika Anda bertanya kepadanya tentang gosip, skandal, dia pasti tahu semuanya. Itu apa? Aku belum pernah mendengarnya. Mimpi yang berkepanjangan adalah racun yang sangat istimewa. Tidak berwarna dan tidak berbau, dan racunnya tidak terlihat. Di permukaan, orang yang diracuni terlihat sama seperti sedang tidur, hanya saja denyut nadinya akan menunjukkan interval periodik, dan orang yang diracuni akan menjadi terjebak dalam mimpinya sendiri. Anda tidak dapat melepaskan diri. Jika tidak ada penawarnya, Anda hanya dapat mengandalkan kesadaran orang yang diracuni untuk menerobos mimpinya, jika tidak, dia akan terjebak dalam mimpinya sendiri. Maksudmu, dia memberi racun ini kepada pemimpin klan. Huang Funan bertanya dengan suara rendah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, tapi menurutku dia tidak seharusnya berani begitu berani, kan? Membunuh pemimpin klan bukanlah kejahatan kecil. Selain itu, menurutku fenomena menghantui ini tidak terlalu buruk, sudah jelas, tapi kakak Xiao sudah berada di sini setelah sekian lama, kamu seharusnya tidak menyadarinya. Apa maksudmu? Huang Funan memandang Xiao Yan dengan heran dan berbisik, maksudmu dia? Xiao Yan mengangguk, itu sangat mungkin. Ya Tuhan, Huang Funan hanya bisa menutup mulutnya, bukankah seharusnya begitu? Apakah mereka benar-benar? Aku tidak yakin, tapi jika kamu ingin tahu jawabannya, kamu akan tahu setelah mencobanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lanjutkan sesuai rencana. Apa katamu? Xiao Yan sudah kembali. Ya itu. Tidakkah kamu memberitahuku bahwa itu sangat mudah? Apakah ini yang kamu sebut sangat mudah? Aku juga tidak tahu. Orang-orang kami mengatur begitu banyak level, tapi kami tidak menyangka bahwa mereka diambil alih oleh master yang tidak dikenal. Tapi kami bahkan tidak melihat bayangannya. Kami awalnya mengira Xiao Yan pergi ke istana Tianlang. Seharusnya tidak ada jalan kembali. Siapa sangka anak dengan kehidupan yang begitu sulit ini bisa melarikan diri tanpa terluka di bawah tangan makhluk abadi yang termasuk di antara makhluk abadi. Sampah. Banyak sampah. Bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya kepada orang itu? Tidak, Xiao Yan adalah orang yang bijaksana. Mungkin dia telah menemukan beberapa petunjuk dari masalah ini, dan dia kembali untuk menyelesaikan masalah denganku kali ini. Petik 2. Tuan Muda, Anda tidak perlu khawatir. Orang-orang kami belum mengungkapkan kekurangan apapun. Tidak mungkin dia akan menemukan Anda. Jangan takut pada 10.000, takutlah pada kemungkinan terburuk. Xiao Yan ini jauh lebih teliti daripada orang biasa. Selain itu, insiden pemimpin klan sudah membuatnya curiga. Jika dia menemukan petunjuk apapun, aku akan hancur total. Mungkin tidak, masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Kita harus menyerang terlebih dahulu. Kumpulkan beberapa orang untukku. Kita harus membunuh Xiao Yan malam ini. Ya, tidak, tunggu sebentar, ayo lakukan ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.